Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips mengenai bagaimana kita bisa menyusun proposal KTTA sesuai dengan panduan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyusunan KTI sebagai tugas akhir di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STA. Ya. Sebenarnya teman-teman semua, menulis proposal KTTA itu laksana kita menulis proposal riset ya. Karena hakikatnya KTTA merupakan hasil dari sebuah riset atau sebuah produk penelitian. Jadi yang namanya proposal itu berisi rencana ya. Rencana apa saja yang akan kita teliti dan mengapa masalah itu penting untuk diteliti serta bagaimana kita bisa melakukan penelitian tersebut. Ya. Untuk itu mari kita lihat ya bagian-bagian penting di dalam proposal KTTA sesuai dengan Peraturan 9 tahun 2020 tersebut ya. Nah, di bagian pertama ini teman-teman semua, mohon perhatikan ini adalah latar belakang. Latar belakang ini suatu hal yang sangat urgent untuk ditulis oleh teman-teman semua, mengingat di latar belakang ini teman-teman harus bisa menarik perhatian pembaca bahwasanya penelitian Anda ini layak untuk dilakukan dan layak untuk dibaca oleh banyak orang. Ya. Kalau Anda tidak bisa mengungkapkan permasalahan pentingnya penelitian ini di dalam latar belakang, maka karya tulis Anda dianggap karya tulis yang kurang berhasil. Ya, makanya teman-teman ini tolong jangan sepelekan masalah latar belakang ya. Latar belakang ini penting sekali untuk menarik pembaca agar pembaca ini benar-benar punya rasa penasaran ingin membaca karya Anda dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, dari satu paragraf ke paragraf berikutnya, maupun dari satu bab ke bab berikutnya. Ya, kalau Anda tidak bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini penting dan layak untuk dibaca, maka penelitian Anda bisa dikatakan kurang optimal, ya, kurang bagus. Ya, mari sama-sama kita lihat apa saja sih panduan di dalam peraturan 9 ini. Bahwasanya di dalam latar belakang ini teman-teman kita harus bisa memperkenalkan membaca masalah yang akan dibahasnya apa. Harus clear masalahnya ini apa, ya. Bagaimana kita cara kita menjelaskan masalahnya itu, yaitu ini penekanannya adalah apa yang akan dilakukan dan mengapa masalah tertentu penting untuk dikaji. Ya. Ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada pembaca apa sebenarnya motivasi daripada riset kita. Kita tuh melakukan penelitian itu karena didorong oleh rasa penasaran terhadap hal yang apa yang Anda amati. Ya. Maka di sini nanti diikuti dengan apa data dan fakta yang mendorong Anda nih tertarik dengan masalah tersebut. Ya, inilah yang sebenarnya kalau di penelitian-penelitian yang lebih sophisticated, yang lebih canggih, kita menyebutnya adalah sebuah fenomena. Ya, ini bahasa kerennya di dalam penelitian namanya fenomena. Fenomena apa yang Anda amati di dalam penelitian ini sehingga Anda nih merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Apa itu fenomena? Fenomena itu berisi misalkan itu adalah bisa terdiri dari current issue yang sekarang terjadi. Oh, sekarang current isunya apa nih? Oh, sekarang dunia mengalami pandemi. Oh, Anda bisa nih angkat topik pandemi ini ke dalam karya tulis Anda kaitkan dengan apa hubungannya dampak pandemi ini dengan keuangan negara. Ya, tentu saja fenomena ini tidak aja hanya fenomena yang asal apa ya bualan gitu ya, tanpa didasari oleh data dan fakta, tapi juga Anda harus bisa yakinkan bahwa fenomena yang Anda angkat itu dibuktikan dengan apa? Misalkan dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa nasional maupun internasional, kemudian disertai dengan data-data penelitian ya, atau disertai dengan data-data yang dirilis oleh pemerintah. Ini penting untuk mendukung fenomena yang Anda ungkapkan di dalam penelitian ini ya. Nah, saya sering menjumpai beberapa proposal itu dia ini gagal mengungkapkan fenomena ya karena dia tidak mengungkapkan data-data yang penting atau informasi penting mengapa fenomena ini diangkat di dalam penelitian ini. Jadi mohon untuk membuat penelitian Anda lebih menarik di dalam latar belakang ini, khususnya ketika Anda menjelaskan tentang fenomena, maka mohon teman-teman sertai dengan data-data. Ya misalkan, oh dampak pandemi ini ternyata telah membuat APBN kita tergoncang istilahnya. Apa datanya? Apa faktanya? Oh ternyata buktinya apa? Pemerintah melakukan revisi target pendapatan, kemudian melakukan revisi pagu belanja, ya melakukan realokasi belanja dari satu pos ke pos yang lain. Itu berarti merupakan fakta maupun data yang harus Anda ungkapkan di dalam fenomena itu. Ya, jadi jangan hanya menyampaikan mengganggu APBN, tapi Anda nggak ada datanya. Ya,
Kemudian Anda lihat, oh realisasi sampai dengan bulan ini ternyata baru sekian triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu, itu dampaknya gimana? Perubahannya gimana? Terlihat jomplang kah? Terlihat jomplang berarti itu sudah menunjukkan sebuah fenomena. Ya. Berarti benar-benar pandemi berdampak pada pencapaian target pendapatan di dalam APBN maupun di dalam APBD. Gitu ya Mbak, Mas. Fenomena perlu didukung dengan data dan fakta. Sehingga dari sini Anda ini benar-benar ingin melihat sejauh mana dampak pandemi itu misalkan ya mengena ke sektor pendapatan pemerintah ya, atau ke sektor alokasi belanja, atau mengena ke sektor bagaimana pemerintah melakukan realokasi atau reklasifikasi anggaran. Nah, di situ baru Anda mainkan di sana ada data-datanya gitu ya. Tuh. Tuh. Oke. Nah, nanti kalau Anda kaitkan itu misalkan dengan masalah-masalah di akuntansi keuangan, Anda juga bisa lihat ya. Kalau tadi contoh yang saya ungkapkan kan di dalam akuntansi pemerintah ya. Di dalam akuntansi keuangan Anda bisa kaitkan ini dengan dampak pandemi ini ternyata telah menggerus ya permintaan di dalam sektor-sektor tertentu. Misalkan sektor pariwisata terganggu ya. Karena orang jadi jarang bepergian. Sektor perhubungan juga terganggu, orang jarang menggunakan angkutan umum. Terus dampaknya gimana? Dampak pendapatannya gimana? Kemudian nanti pelaporan keuangannya seperti apa? Akankah banyak pengungkapan atau seperti apa? Jadi situ dilarikan nanti ke sana ya. Nah, intinya setiap fenomena itu didukung dengan data fakta, kemudian Anda kaitkan itu dengan topik penelitian Anda. Ya, dan itu yang membuat pembaca akan tertarik. Oh ya, topik Anda ini penting karena mengungkapkan hal yang terkini. Ya, oke. Kemudian di samping current issue, Anda juga bisa mengungkapkan fenomena itu misalkan untuk sebuah laporan-laporan resmi yang selama ini diterbitkan pemerintah dan itu menjadi concern bersama oleh kita setiap tahunnya. Apakah itu? Misalkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Ya. Jadi, pelaporan hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan bahwa tiap tahun ini BPK menemukan ya adanya ketidakpatuhan ataupun pelanggaran di bidang pengelolaan penerimaan negara misalkan. Itu kan berarti kan sebuah fenomena nih, tiap tahun ada nih ya. Tiap tahun kenapa ada? Nah, dan padahal di satu sisi ketika temuan itu banyak tapi pencapaian pendapatan di sektor itu kok tetap meningkat. Jadi ini ada yang menarik di sana. Banyak temuan tapi juga pendapatan tercapai. Apakah memang ada hubungan antara temuan-temuan audit ini dengan pencapaian pendapatan. Nah, di sana dikaitkan dengan penelitian Anda. Ini saya kasih contoh gampang kan kayak PNBP. PNBP itu tiap tahun pencapaian kita tuh fantastis ya, selalu melebihi target ya. Sekian terakhir mencapai sampai 400 triliunan gitu ya. Dan itu selalu di atas target yang ditetapkan di dalam APBN. Tapi kita melihat faktanya adalah tiap tahun selalu ada temuan di bidang PNBP, artinya banyak dijumpai ketidakpatuhan di dalam pelaksanaan peraturan perundangan di bidang PNBP. Dan itu tiap tahun dari dulu. Nah, ini berarti kan ada sebuah fenomena yang menarik ini ya. Ada fenomena, ada temuan terus, tapi pencapaian targetnya naik-naik. Seolah-olah kayak temuan itu, mohon maaf, seolah-olah temuan audit itu malah mendukung gitu. Seolah-olah berhubungan positif dengan pencapaian PNBP. Ini kan menarik. Harusnya kan kalau temuan audit itu kan sebuah pelanggaran, harusnya membuat penerimaan kita jadi nggak bagus. Tapi justru malah bagus ya. Ini apakah ada hubungannya? Nah, itu ya. Mungkin penelitian tidak akan sejauh itu melihat ke data-data yang ini, tapi kita coba melihat itu dalam fenomena makronya, terus Anda lihat itu, masukkan ke dalam fokus penelitian Anda di dalam instansi pemerintah tertentu, seperti itu ya. Itu tentang bagaimana kita menggali fenomena. Kemudian fenomena juga bisa Anda gali dari pemberitaan-pemberitaan nasional yang fenomena kan sebenarnya antara fakta dan ekspektasi kita gitu ya. Jadi misalkan harapan kita kan kalau pemerintah itu mendapatkan opini WTP, harusnya di situ pengelolaan keuangannya bagus dong, nggak ada korupsi dong. Ya. Tapi ternyata kita jumpai kemarin beberapa kasus bahwasanya pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP, tahu-tahu kepala daerahnya ditangkap KPK. Nah, ini kan juga fenomena. Ada apa nih? Apakah memang kualitas laporan keuangan itu belum tentu mencerminkan tingkat korupsi di dalam daerah tersebut. Nah, itu bisa diangkat. Nah, Anda bisa lihat kasus-kasusnya di daerah mana saja itu ada data-datanya di KPK, di websitenya KPK. Nah, itu ya contoh-contoh bagaimana kita menemukan fenomena dan mendukung fenomena itu dengan data-data. Ya, itu yang pertama tentang fenomena. Kemudian ini apa? Berikutnya adalah hubungkan itu dengan topik tertentu dalam literatur ya. Nah, ada nggak fenomena itu atau penelitian yang akan Anda angkat itu sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya? Ya, jadi ini pentingnya kita istilahnya kalau istilah kerennya nanti research gap ya. Tapi mungkin Anda tidak
tidak akan terlalu mendalam mengenai ResearchGap-nya ya. ResearchGap artinya apa? Apa yang membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan buat teman-teman di KTTA ini, karena Anda belum mendapatkan metode penelitian, tapi Anda diminta belajar untuk bagaimana menyusun ResearchGap. Jadi Anda minimal bisa menemukan ya, kalau untuk KTTA yang minimal 2 atau 3 paper penelitian yang pernah membicarakan tentang masalah penelitian yang akan Anda ungkapkan di dalam karya Anda. Ya. Jadi misalkan Anda tadi bicara tentang dampak pandemi terhadap pendapatan negara. Anda cari itu, meskipun penelitian itu tidak persis dengan topik Anda, tapi setidaknya berkaitan. Misalkan dampak pandemi terhadap pendapatan pernah ditulis oleh siapa? Oleh si Fulan tahun 2020 pasti tentunya ya. Mengungkapkan tentang dia waktu itu kasusnya di negara mana, atau kasusnya di provinsi mana, di daerah mana. Ya, itu Anda terapkan itu. Anda quote, Anda tarik itu sudah pernah diungkapkan, masalahnya apa, kemudian pendapat dia apa, hasil akhirnya gimana. Anda tulis di situ, Anda citasi di dalam latar belakang sini. Ya, kemudian itu diharapkan bisa mengilhami Anda bahwasanya, saya dari hasil penelitian itu ada yang bisa saya tarik kesimpulan nih, bahwasanya apa yang dia lakukan itu bisa saya lakukan juga. Istilahnya Anda melakukan replikasi di dalam penelitian Anda, itu boleh ya. Skripsi saja boleh melakukan replikasi apalagi KTTA. Nah, jadi tolong ya nanti kalau ada dosen pembimbing yang minta novelty, mohon ya jangan keterlaluan karena jangankan KTTA skripsi aja tidak harus ada novelty ya. Jadi tidak perlu ya. Yang penting kita memberikan sebuah tulisan yang bagus ya. Ya. Dan tulisan yang bagus untuk KTTA tidak harus ada novelty. Novelty itu levelnya S3. Ini saya tekankan. Novelty itu levelnya S3. Jadi kalau ada dosen Anda yang menuntut Anda untuk novelty, tolong diingatkan bahwa novelty itu untuk S3 ya. Oke. Jadi itu ya Mbak, Mas. Kita hanya mencari research gap, kemudian Anda adopsi penelitian mereka, Anda terapkan di objek yang Anda fokuskan di situ ya. Misalkan pernah ada tuh Pak dampak pandemi terhadap pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapannya jadi lebih banyak. Pernah diungkapkan di mana? Pernah diteliti di mana? Anda tarik di penelitian ini. Jadi setidaknya Anda harus mengakui bahwa Anda itu bukan orang yang pertama kali menulis topik itu. Ya. Karena sudah banyak orang yang meneliti itu ya. Apakah Anda yakin bahwa ada orang pertama menulis topik itu ya gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan paper-paper ini? Banyak. Anda bisa masuk ke jurnal ke website Sinta ya, Sinta yang dari Kemendikbud ya, Sinta Ristekdikti yang dulu ya. Sinta, di situ banyak tuh jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta, itu masuk semua jurnal-jurnal nasional. Anda bisa lihat nanti. Anda dengan masukkan kata kunci ya, nanti di situ bisa ketemu ya. Kemudian Anda masuk ke website jurnal yang bersangkutan, nanti Anda ketemu papernya. Jadi tidak harus banyak, yang minimal 2-3 sudah Anda ungkapkan di sini apa di sini ya tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu yang Anda angkat di dalam karya tulis Anda ya. Harus ada di sini ya. Nah, dari situ Anda kaitkan ini dengan pengembangan masalah, rumusan masalah yang akan Anda tulis di subbab berikutnya sehingga penelitian ini jadi mengalir ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah gini, teman-teman, tolong lengkapi penelitian Anda itu di latar belakang mengenai alasan Anda memilih objek tersebut. Ya, meskipun kita tahu sih Anda memilih objek itu kan karena ya untuk anak-anak ahli program, karena kan saya dari kantor itu Pak, saya jadi gampang dari data, atau dengan anak-anak reguler, saya kan nanti mau PKL di situ Pak, atau saya kan dari daerah situ Pak. Ya, tapi itu kan tidak pas kalau Anda ungkapkan di dalam penelitian bahwa saya meneliti Kabupaten Demak misalnya daerah saya karena saya berasal dari sana. Ya nggak begitu. Harus ada satu hal yang menarik. Kenapa Anda memilih objek itu? Misalkan ya, saya memilih objek kantor pelayanan bea cukai ini. Kenapa? Karena kantor pelayanan bea cukai ini wilayah pengawasannya meliputi daerah-daerah ini, di mana daerah-daerah ini selama ini menyumbangkan penerimaan yang signifikan di wilayah tersebut. Misalnya seperti ya, di wilayah di provinsi tersebut misalkan gitu. Atau KPPI ini pelanggannya banyak berasal dari perusahaan-perusahaan yang manufaktur yang banyak terdampak pandemi. Itu juga hal yang alasan-alasan logis itu nggak apa-apa ya, tidak harus alasan yang wow, tapi alasan yang mengapa sih ini penting. Saya mengamati Kota Semarang, kenapa? Karena Kota Semarang misalkan kemarin itu sudah bisa menerapkan basis akrual jauh-jauh hari sebelum PP 71 itu diwajibkan di 2015. Jadi kita ingin belajar lessons learned dari Kota Semarang. Nah, misalnya gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menjadikan alasan kita kenapa memilih objek itu. Ya, tambahin supaya penelitian ini menjadi tambah menarik, ya.
Baik, itu ya mengenai latar belakang. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Ini untuk level KTTA gini aja udah cukup sebenarnya ya. Nah, kemudian di bagian kedua ada rumusan masalah, teman-teman ya. Nah, rumusan masalah itu tergantung daripada jenis penelitian yang Anda angkat. Apakah Anda menulis penelitian ini dengan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Ya, ini karena teman-teman belum mendapatkan buku pelajaran mengenai metodologi riset ya. Jadi ini saya kasih sedikit ya perbedaan ya. Bahwasanya kalau penelitian kuantitatif, namanya juga kuantitas ya, itu bukan berarti kalau kuantitatif itu asal Anda bicara tentang angka, terus Anda bilang penelitian kuantitatif, belum tentu. Ya. Bukan itu tolak ukur untuk menilai apakah riset itu kuantitatif atau kualitatif. Oh, penelitian saya kualitatif berarti nggak boleh bicara angka? Ya nggak juga, karena bukan di situ tolak ukurnya atau kriterianya. Jadi untuk menilai apakah riset Anda kuantitatif atau kualitatif, maka lihat apakah penelitian Anda itu menguji sebuah hipotesis atau tidak. Ya, kalau penelitian Anda menguji sebuah hipotesis, maka itulah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Karena Anda ingin menguji apakah hipotesis Anda itu benar atau tidak. Dan biasanya hipotesis yang diangkat adalah hipotesis alternatif ya. Kan teman-teman sudah belajar nih di statistik ya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, yang ditulis di dalam penelitian kuantitatif adalah hipotesis alternatifnya. Jadi misalkan hipotesis alternatifnya kita tulis hipotesis 1 gitu ya. Terdapat pengaruh antara temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu kan ya. Nah, tapi kalau hipotesis nanti harus kasih tandanya tuh pengaruhnya negatif atau positif ya. Terdapat pengaruh negatif temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu hipotesis. Nah, kalau Anda ada seperti ini, maka itu penelitian kuantitatif. Ya, tapi kalau nggak ada di dalam penelitian Anda, semuanya itu kualitatif dan saya hampir yakin mungkin 95% penelitian KTTA adalah penelitian kualitatif. Which is sebenarnya kualitatif yang kuali-kualian gitu deh. Karena kalau kita amati kualitatif, itu tuh kualitatif sebenarnya lebih sulit daripada kuantitatif sebenarnya. Tapi ya inilah, karena masih di level KTTA, kualitatif Anda ya kualitatif yang sederhana saja. Yang penting Anda bisa mendeskripsikan masalah, Anda bisa menggali masalah melalui wawancara, Anda ungkapkan dalam laporan, udah kita anggap itu kualitatif. Tapi kualitatif yang jenis apa? Nah, kita nggak tahu nih. Nah, terus terang saya kurang mendalami penelitian kualitatif ya. Tapi itu kita bisa katakan itu hampir semua penelitian KTTA penelitian kualitatif. Kenapa? Karena biasanya pendekatannya hanya studi kasus. Ya, ini salah satu pendekatan kualitatif adalah pendekatan studi kasus, yaitu hanya melihat ke dalam satu topik, satu objek tertentu. Tapi mendalam, coba menggali dengan wawancara-wawancara, gitu ya. Nah, mengamati perilaku pegawai, sebenarnya itu sudah kualitatif ya. Tapi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, teman-teman yang menulis KTTA ini kebanyakan adalah KTTA dengan penelitian kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus. Ya, oke. Ya, setelah kita tahu kalau kita penelitian kita misalkan kualitatif, maka rumusan masalah itu harus diawali dengan kata-kata ini ya. Misalkan ya, apakah kebanyakan ke kuantitatif tapi bisa juga ke kualitatif ya. Apakah, bagaimana, mengapa, seberapa besar dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkapkan sebuah rumusan masalah ya. Ini ya. Jadi misalkan ini, bagaimana pandemi berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu kan kelihatannya kalimatnya sederhana tapi cara menjawabnya nanti ya perlu penelitian kan gitu ya. Atau seberapa besar dampak pandemi terhadap penerimaan cukai di kantor bea cukai mana. Nah, itu gitu ya. Mengapa pandemi berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Seperti itu ya. Jadi rumusan masalah itu berisi kalimat-kalimat tanya. Kalimat-kalimat tanya. Kalau penelitian kualitatif, tadi pertanyaan banyak kan ke bagaimana, mengapa, seberapa besar, gitu ya. Tapi kalau nanti penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis, maka pertanyaannya pasti apakah. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan? Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan riset kuantitatif, maka pertanyaannya tidak perlu ada tanda negatif atau positifnya pengaruhnya itu ya. Jadi pengaruhnya masih netral. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan ya. Tapi kalau di hipotesis nanti
terdapat pengaruh positif atau pengaruh negatif temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan. Itu ya, itu kalau penelitian kuantitatif. Ya, itu nanti teman-teman bisa gali dengan dosen pembimbing Anda masing-masing ya. Ya, tapi karena kita kebanyakan bicara tentang penelitian kualitatif di KTTA, maka perumusan-perumusan masalah biasanya diawali dengan kata-kata ini, bagaimana, mengapa, seberapa besar, gitu ya. Nah, rumusan masalah ini dikaitkan dengan tujuan penelitian, teman-teman semuanya. Tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitian itu sebenarnya untuk menjawab rumusan masalah. Jadi pasti ada kaitannya. Kalau Anda membuat rumusan masalah ada 3, maka tujuan penelitiannya ada 3. Kalau Anda membuat rumusan masalah ada 5, maka tujuan penelitian Anda ada 5. Jadi seolah-olah tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah kalimat positif dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Ya, misalkan bagaimana pandemi berdampak terhadap akuntabilitas keuangan desa, misalkan gitu ya. Maka ada tujuannya apa? Untuk melihat sejauh mana dampak pandemi ya berdampak terhadap akuntabilitas keuangan desa. Begitu ya, antara rumusan masalah dan tujuan penulisan itu selalu berkaitan. Nah, ini mudahnya. Nah, ini yang problem adalah kalau Anda nggak tahu rumusan masalahnya apa. Kalau nggak, ini kan kalau positif ya. Kalau nggak tahu rumusan masalah apa, berarti ya itu nggak layak untuk diteliti, gitu aja. Nggak ada yang perlu Anda teliti. Ya. Anda harus bisa menemukan bahwa itu layak untuk diteliti ya. Nah, berikutnya Mbak, Mas, di bagian keempat ini adalah ruang lingkup penulisan atau ruang lingkup penelitian. Biasanya itu namanya ruang lingkup meliputi periode waktunya kapan. Apakah 1 tahun, 2 tahun, sekian bulan ya, atau itu periodenya. Kemudian cakupan objeknya atau unit analisis saya mengatakan. Apakah ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kantor, ruang lingkup daerah, ruang lingkup negara, segala macam ya. Kemudian mau fokus lagi, fokusnya ke bagian apa? Misalkan lebih spesifik lagi ruang lingkup. Misalkan Anda bicara tentang kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan kan luas, ya. Ada 7 laporan keuangan di pemerintah pusat maupun di pemerintahan maupun di sektor komersial juga ada 7 laporan keuangan. Sehingga Anda mau fokus kemana? Oh, saya mau bicara kualitas laporan keuangan, saya bicara laporan keuangannya misalkan di pemerintah hanya LO dan LRA misalkan. Oh, saya hanya fokus ke neraca. Oh, saya fokus ke CALK segala macam. Itu namanya ruang lingkup pembahasan, ya. Oke. Kemudian manfaat penulisan, nah gini Mbak Mas ya, biasanya manfaat itu terbagi ini ya, kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat, dan ya. Biasanya kalau saya suka membagi manfaat penelitian itu ada 2 kelompok besar, manfaat praktis dan manfaat akademis. Ya, manfaat praktis itu biasanya ditujukan ke ini, ke objek yang kita teliti. Dia pasti akan mendapatkan langsung manfaat dari hasil karya Anda. Kemudian dari pemerintah barangkali ada implikasi policy, implikasi kebijakan yang Anda usulkan di dalam penelitian itu, ya, itu ada praktis, ya, dari objek maupun dari pemerintah. Kemudian kalau saya bilang manfaat akademik, berarti biasanya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengembangan penelitian di periode-periode mendatang. Nah, ini ya. Jadi saya suka mengelompokkan ini. Manfaat penulisan itu ada 2, kelompok praktis atau kelompok akademis, gitu ya. Nah, berikutnya ini yang menarik lagi adalah metode pengumpulan data. Nah, ini menarik teman-teman ya. Metode pengumpulan data ini biasanya teman-teman bilang metode saya adalah metode metode kepustakaan dan observasi. Wah, saya lihat observasi ini apa? Dia jangan-jangan nggak ngerti observasi. Ternyata setelah saya lihat, nah beda lagi kan dia observasi sama wawancara. Nanti kalau dilihat ya di buku-buku metodologi penelitian ya yang bagus tuh punyanya yang di internasional ya, punya Pak Her ya, itu bagus. Kemudian Gujarati ya, kemudian Umas Karan itu bagus-bagus ya. Nah kalau di Indonesia ya dari itulah Pak Ghazali dan Pak Sugiono itu ya bagus lah untuk level Indonesia ya. Nah Anda lihat itu Anda harus bisa bedakan namanya metode pengumpulan data itu tergantung Anda tuh datanya data apa ya. Kalau Anda data dari studi kasus biasanya kan Anda mencari data-data dari kantor itu ya, data visi misi kantor, struktur organisasi, jumlah karyawan, data-data keuangan segala macam kan. Nah, data-data itu sebenarnya dikumpulkan melalui apa? Melalui observasi non perilaku. Nah, ini kalau menurut definisi Pak Sugiono ya, Prof Sugiono, itu adalah observasi non perilaku. Artinya kita mengamati data, tapi bukan data perilaku orang.
ya, tapi data, ya. Kita makanya observasi non perilaku. Jadi kalau Anda bilang observasi seperti apa? Jangan bilang observasi tapi Anda nggak tahu observasi itu apa. Observasi itu biasanya gitu kalau kita benar-benar ngelihat ada orang atau pegawai lagi melayani customer, nah itu kita amati, oh apa yang dia lakukan, kemudian orang ngantri itu gimana, orang melakukan sesuatu itu gimana, orang lagi rapat itu bagaimana, itu Anda melakukan observasi, ya. Tapi kalau yang Anda ambil dari kantor itu ada hanya data-data, itu adalah observasi non perilaku, ya. Oke. Atau Anda mencari data dengan menyebarkan kuesioner, ya. Dengan kuesioner, ya boleh Anda tulis kuesionernya apa, disebarkan kemana, ya, berarti survei, ya. Atau melakukan teknik wawancara. Kalau wawancara itu sudah bukan observasi lagi, itu teknik yang berbeda lagi, ya. Observasi itu tadi bisa observasi perilaku atau observasi non perilaku, dan kebanyakan Anda adalah observasi non perilaku. Kemudian wawancara nanti Anda bedakan lagi, apakah Anda melakukan wawancara tertulis, wawancara lisan, wawancara yang lisan pun terbagi lagi, nanti ada yang struktural atau semi struktural gitu, ya. Nanti Anda lihat, ya. Kalau penelitiannya itu adalah berupa wawancara yang kalimat pertanyaannya Anda siapkan untuk beberapa responden ini sama, nah itu berarti wawancara terstruktur gitu, ya. Nah, Anda pelajari di buku-buku itu penelitian, ya. Oke, wawancara. Jadi bisa Anda lakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dan apalagi sekarang era COVID ini malah justru mendorong kita nggak harus ketemu orang, bisa lewat Zoom gitu, ya, atau lewat media daring yang lain, Anda bisa melakukan wawancara dari orang dimanapun mereka berada, kan itu, ya. Nah, jika melakukan wawancara perlu juga dilampirkan, ya, tentu, ya, nanti pertanyaan wawancara juga Anda lampirkan, ya. Bahkan kuesioner pun juga Anda harus lampirkan juga isi kuesionernya apa, ya. Itu ya Mbak, tentang teknik pengumpulan data, tergantung, ya, datanya itu data sekunder. Nah, ini datanya data sekunder dan data primer, ya. Kalau data-data primer itu kan biasanya kalau kita mengatakan data primer itu data yang kita gali dari responden secara langsung atau dari narasumber. Misalnya kita melakukan wawancara, itu adalah data primer. Kita melakukan survei dengan menyebar kuesioner, itu adalah data primer. Tapi kalau Anda ngambil data laporan keuangan, Anda ngambil data-data hasil-hasil indikator ekonomi makro dan kinerja-kinerja keuangan lain, itu biasanya adalah data-data sekunder, ya. Jadi itu, ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah sistematika mudah, ya, tinggal menjelaskan sebab-sebab yang ditulis. Itu ya teman-teman, ya. Dan jangan lupa ketika Anda bikin proposal ini, Anda membuat sebuah kalimat yang runut dari satu paragraf ke paragraf yang lain, ya. Jangan sampai paragraf A Anda bicara tentang apa, untuk menuju paragraf B Anda terkesan loncat, nggak ada hubungannya paragraf A dengan paragraf B. Jadi biasanya tuh cara ngelihatnya gimana? Lihat kalimat terakhir di paragraf itu, biasanya harusnya nyambung ke kalimat pertama di paragraf berikutnya. Itu berarti paragrafnya inline, runut, ya. Gitu. Kalau Anda nggak lakukan itu, nanti orang baca jadi terkesan paragrafnya loncat-loncat, ya. Tuh, satu, tentang penulisan kalimat penting. Kedua, tolong bikin kalimat itu, teman-teman, yang menarik adalah jangan sampai bikin kalimat itu satu kalimat lebih dari 3 baris, ya. Kalau bisa maksimal 2 baris lah, itu udah bagus banget. Kalau Anda bikin satu kalimat itu sampai lebih dari 3 baris, itu membuat pembaca Anda itu kelelahan, bahkan nanti bisa jadi pembaca Anda nggak ngerti, nggak bisa nangkap apa yang Anda tulis. Itu saya alami, ya. Itu pernah mereview hasil KTTA teman-teman itu, satu kalimat isinya sampai 7 sampai 10 baris, bayangkan. Kan capek tuh orang baca. Ya. Satu kalimat kok sampai 10 baris itu loh. Ngos-ngosan sampai berapa kali kita harus ngambil nafas gitu istilahnya, ya. Jadi tolong, ya, bikin kalimat yang efisien, yang mudah dipahami orang, ya. Jangan sampai lebih dari 3 baris lah. Maksimal 2 baris itu, 2 sampai 3 baris lah, itu udah bagus, ya, satu kalimat. Nah, kemudian bikin paragraf itu juga jangan panjang-panjang, ya. Jangan sampai satu halaman sini satu paragraf. Cile, banyak banget gitu, ya. Jadi minimal paling enggak tuh satu halaman itu bisa 2 paragraf lah minimalnya. Syukur bisa 3 atau 4 paragraf, ya. Jadi jangan sampai satu halaman sini satu paragraf. Nggak mungkin dong Anda nulis sebanyak itu. Satu paragraf isinya kan satu pokok pikiran. Kok Anda sampai satu paragrafnya panjang banget, ngapain? Terus bisa dibagi-bagi lagi, ya. Terus juga bikin tulisan yang bagus adalah teman-teman mohon jangan satu halaman itu dipenuhi dengan gambar semua. Struktur organisasi blok, ya, isinya satu halaman sendiri. Ya kalau Anda ingin menampilkan struktur organisasi secara utuh, taruh aja di lampiran, nggak harus aja di body tulisan Anda. Itu nanti ketika Anda masuk ke penulisan KTTA, ya. Ini kalau di proposal harusnya tidak terlalu banyak itu, ya. Mungkin kalau Anda perlu gambar, paling gambar ya setengah maksimal, ya, setengah dari satu halaman itu cukup.
atau skor sepertiga, itu kan cukup kan untuk proposal, nggak perlu gambar besar-besar ya, ataupun tabel besar-besar. Jadi tips-tips seperti itu yang sebenarnya sangat perlu Anda pegang supaya ini nanti dosen pembimbing Anda baca juga enak gitu ya. Oke, itu ya Mbak, Mas, berkaitan dengan bagaimana cara kita menulis proposal dengan baik ya. Dan tentu saja ini perlu komunikasi juga secara intens dengan dosen Anda. Dengan waktu yang kurang lebih tinggal 2 minggu ini, Anda harus benar-benar extra effort. Karena kami, dosen pembimbing juga meskipun di tengah-tengah liburan, ada yang cuti segala macam, itu juga mereka juga siap barangkali melayani Anda. Jadi mohon teman-teman juga jangan bersantai-santai, mentang-mentang libur, terus teman-teman tidak melakukan progres sama sekali. Karena begitu Anda masuk di bulan Januari tahun depan, maka Anda itu sudah sampai di periode pengumpulan proposal KTTA. Ya, itu. Dan kalau saya sih memang kalau di bimbingan saya agak memalu misalkan dia proposal latar belakangnya masih ada yang kurang sempurna benar ya, oke lah, kita terima dulu, nanti bisa kita poles lagi ketika menulis KTTA-nya, gitu ya. Yang penting masalah yang Anda ungkapkan jelas, gitu ya. Pertanyaan penelitiannya jelas, tujuan penelitiannya jelas, dan langkah-langkah penelitian yang akan Anda lakukan, yaitu metode pengumpulan data tadi, itu jelas. Ya. Sebenarnya di sini juga harusnya ada juga metode analisis data, tapi nggak ada di sini ya. Cara kita menganalisis datanya seperti apa, itu kan di proposal kan biasanya ada seperti itu. Tapi ini memang KTTA mungkin tidak terlalu menekankan ke sana. Ya. Baik, demikian ya Mas, Mbak, sahabat muda akuntansi mengenai tips untuk menyusun proposal KTTA dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat menyusun proposal KTTA. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.